Nah, tekanan darah sistol di bawah 90 mm Hg selama 1 jam, di mana tidak responsif dengan pemberian cairan sekunder terhadap disfungsi jantung. Nah, ini kategorinya yaitu tensi di bawah 90 selama 1 jam, tidak respon dengan pemberian cairan. Jika respon dengan pemberian cairan berarti dia shock hipovolemik ya. Kemudian sekunder terhadap disfungsi jantung berkaitan dengan tanda-tanda hipoperfusi atau indeks kardiak di bawah 2,2 dengan tekanan baji kapiler paru di atas 18 mm Hg. Pertimbangkan pasien dengan tanda darah sistol meningkat lebih dari 90 mm Hg dalam 1 jam setelah pemberian inotropik, berarti kemungkinan pasien ini mengalami shock kardiogenik. Jadi respon dengan pemberian inotropik tekanan darah dapat meningkat di atas 90 dalam 1 jam. Kemudian meninggal dalam 1 jam hipotensi, tetapi tidak memenuhi kriteria lain dari shock kardiogenik. Penyebab epidemiologi paling sering karena IMA, infak miokard akut, atau UAP, unstable angina pectoris itu lebih dari 2,9%. Paling sering terbanyak itu IMA, ya, infak miokard atau sindroma koroner akut. Pada STEMI, ST elevasi, infak miokard, kejadian shock kardiogenik itu sekitar 4,5%. Pada NSTEMI atau unstable angina pectoris sekitar 2,1%. Jadi kasus yang paling sering dijumpain pada IMA yang tipenya STEMI. Angka mortalitas shock kardiogenik akibat infak miokard akut itu 45-80%. Jadi angkanya cukup tinggi ya. Angka kematian akibat shock kardiogenik. Penyebab paling sering akibat komplikasi mekanik akibat infak miokard akut, ruptur septum dari ventrikel, kemudian disfungsi otot dari papilaris atau ruptur miokard sendiri. Jadi akibat gangguan pada miokard atau otot jantung atau seperti pada IMA, infak miokard, ada iskemik atau infak pada otot-otot bagian tertentu sehingga menyebabkan gangguan dari kontraksi dari otot-otot jantung terutama pada bagian ventrikel sehingga terjadi penurunan dari curah jantung ya. Jantung gagal memompa jantung sehingga cardiac output-nya menurun sehingga terjadi shock kardiogenik. Nah, patofisiologinya terjadi depresi kontraktilitas miokard sehingga terjadi penurunan dari curah jantung, tekanan darah yang rendah, akibatnya terjadi insufisiensi koroner, jadi perfusi ke koroner menurun juga, dan selanjutnya terjadi penurunan kontraktilitas dan curah jantung. Nah, penurunan curah jantung inilah menyebabkan terjadi shock kardiogenik ya. Kemudian sebagai kompensasi terjadi pelepasan bisa juga ya, bukan kompensasi, bisa juga shock kardiogenik ini disebabkan karena pelepasan sitokin setelah infak sehingga peningkatan dari kadar inos, kemudian nitrit oxide juga, kemudian dan terjadi peroksinitrit. Akibatnya terjadi inhibisi langsung kontraktilitas miokard, jadi akibat pelepasan sistem sitokin inflamasi, terutama pada sistemik inflamasi, sehingga terjadi hambatan langsung pada kontraktilitas miokard, supresi respirasi mitokondria, kemudian efek terhadap metabolisme glukosa, kemudian efek proinflamasi, penurunan responsif katekolamin, merangsang vasodilatasi sistemik. Jadi akibat semuanya ini menyebabkan terjadinya penurunan dari curah jantung ya, sehingga terjadi shock kardiogenik. Nah, ini patofisiologinya, misalnya contoh salah satunya pada infak miokard. Nah, ini seperti pada kasus infak miokard yang pernah kita bahas pada tutorial sebelumnya di pleno ya, bahwa terjadinya infak miokard atau pada kasus IMA atau pada kasus STEMI atau UAP atau UAP terjadi myocardial dysfunction. Nah, pada kondisi gagal sistolik terjadi penurunan cardiac output, kemudian stroke volume menurun. Nah, akibat cardiac output menurun, stroke volume menurun, terjadi hipotensi atau hipoperfusi. Nah, coroner perfusion pressure juga menurun, jadi perfusi pada arteri koroner juga menurun, sehingga terjadi iskemik pada seluruh jaringan. Nah, iskemik ini juga terjadi progresivitas dari miokard infak atau dysfunction dari miokard, sehingga terjadi kematian.
Nah, pada kasus gagal dysfunction dari diastolik, ini terjadi pulmonal kongestif akibat dari peningkatan tekanan dari arterial, peningkatan dari tekanan ventrikel, terjadi udem dari pulmonal, udem paru. Nah, akibat udem paru, oksigenasi menurun, terjadi hipoksemia. Nah, akibat hipoksemia jaringan, terjadi iskemik pada seluruh jaringan, terutama pada jantung. Nah, terjadi iskemik pada miokard. Nah, terjadi dysfunction pada miokard, sehingga terjadi timbul kematian. Nah, selain pada cardiac output yang menurun akibat dari miokard dysfunction, ini terjadi sistemik perfusi yang menurun, terjadi kompensasi vasokonstriksi akibat peningkatan katekolamin. Nah, ini terjadi progresivitas dari dysfunction dari miokard ya. Nah, ini patofisiologi dari akibat dari suatu infark miokard atau dari suatu gangguan sistemik perfusi yang menurun sehingga terjadi shock kardiogenik dan terjadi miokard perfusion menurun, terjadi kematian. Nah, jalur lain bukan hanya dari faktor jantung ini sendiri, itu bisa juga disebabkan karena inflamasi sistemik yang tadi kita jelaskan akibat suatu infeksi atau sepsis. Nah, akibat tadi peningkatan sitokin proinflamasi, kemudian terjadi inflamasi sitokin meningkat, inos meningkat, nitrit oxide meningkat, peroksinitrit meningkat sehingga terjadi vasodilatasi sistemik. Kemudian terjadi kompensasi sistemik, vasokonstriksi sistemik, kemudian perfusi ke organ menurun, sehingga terjadi iskemik, kemudian penurunan progresivitas dari miokard infark, kemudian terjadi kematian. Nah, manifestasi klinisnya apa akan timbul akibat shock dari kardiogenik, terutama pada IMA. Yang pertama, hipotensi berat, tekanannya menurun di bawah 80-90, tekanan rata-rata 30 mm, Hg di bawah baseline. Jadi misalnya tensi pasiennya 110 rata-rata, terjadi penurunan di bawah 30. Nah, ini disebutkan dengan shock kardiogenik. Ya, jadi terjadi penurunan rata-rata 30 mm Hg ya di bawah nilai dasar dari tekanan darah pasien. Kemudian shock registrinya 5-25,2% tanpa hipotensi. Kemudian terjadi hipoperfusi perifer, jadi akibat shock yang berat terjadi perfusi ke perifer menurun. Manifestasinya apa? Sebagai kompensasi terjadi takikardi, oliguri, dan ekstremitas dingin. Yang tadi yang kita jelaskan bahwa jika shock kardiogenik, cardiac output menurun sehingga perfusi ke seluruh jaringan menurun. Sebagai kompensasi, jantung akan meningkatkan cardiac output, akan meningkatkan tekanan meningkatkan denyut jantung untuk mencukupin perfusi yang dianggap kurang tadi ya. Kemudian akibat perfusi yang menurun, terjadi perfusi ke jaringan menurun, salah satunya ke ginjal, jadi aliran darah menuju ginjal juga menurun, sehingga terjadi produksi dari kencing juga akan menurun, terjadi oliguri. Kemudian terjadi ekstremitas yang dingin akibat perfusi jaringan yang menurun. Nah, shock registrinya 8% dengan hipotensi, tetapi tanpa tanda perfusi. Jadi ada shock registrinya 8% ya. Kemudian akibat udem paru, nah terjadi hipoksemia jaringan, pasien datang dengan kondisi udem paru, itu biasanya karena infark dari ventrikel kanan ya. Akibat apa? Akibat udem paru, manifestasi yang klinis yang timbul pada pasien apa? Sesak. Karena pasiennya akan terjadi hipoksemia. Jadi respon pasien akibat hipoksemia jaringan akan meningkatkan respirasi untuk menarik oksigen sebanyak-banyaknya, sehingga respon pada pasien adalah sesak napas. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan untuk membantu kita menegakkan diagnostik untuk shock kardiogenik? Yang pertama ECG atau EKG, darah lengkap untuk menilai apakah ada suatu infeksi atau inflamasi. Kemudian EKG ini untuk melihat apakah ada infark miokard. Kemudian fototorak untuk melihat struktur dari jantung. Kemudian elektrolit, apakah ada imbalan elektrolit yang menyebabkan aritmia dari jantung atau gangguan dari jantung. Analisa gas darah
untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dari analisa gas darah, enzim jantung, ekokardiografi, monitoring hemodinamik, kemudian angiografi koroner. Angiografi koroner untuk melihat daerah mana yang mengalami sumbatan. Ini ekokardiografi untuk melihat infak dari miokard. Monitoring hemodinamik untuk bertujuan untuk mengeksklusi apakah terjadi depresi volume, infak ventrikel kanan, dan komplikasi mekanik pada infak miokard. Kemudian kateter arteri pulmonal diindikasikan pada kondisi pasien hipotensi progresif yang tidak respon dengan cairan atau pada pasien rehidrasi cairan yang hati-hati atau kelas 2B. Nah, ini perlu dipasangkan kateter arteri pulmonal ya. Kemudian intraarterial pressure monitoring pada kondisi hipotensi berat, penggunaan vasopresor atau inotropik agent seperti pada penggunaan dopamin atau doputamin dan penggunaan nitroprusid atau vasodilator lainnya. Ya, permisi sebentar nih, ada telepon dari rumah sakit. Ya, halo? Iya. 197. Ya, laporkan Dokter Ija, Mbak Asisi untuk tindakannya. Ya, yuk, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini untuk kriteria dari shock kardiogenik ya. Systemic blood pressure-nya kurang dari 90 atau adanya cardiac index 2 sampai 2,2 ml per menit per meter square. Kemudian ada tekanan intrapulmonal lebih dari 18 mm Hg. Kemudian ada SVR 2000 dinamik. Kemudian ada penurunan dari oksigenasi dari venus yaitu 50%. Kemudian pada angiografi untuk menilai apakah pasien tersebut kandidat untuk dilakukan PCI atau CABG ya, percutaneous kateterisasi intervensi atau CABG, bypass dari koroner ya, atau dengan memenuhi syarat 40% dari trivessel coroner disease, ada sumbatan lebih dari 40% ya, pada angiografi dapat dinilai. Diagnosis banding bisa karena shock hemoragik pada penggunaan trombolitik, akibat ini perdarahan ya. Kemudian sepsis pada pasien kondisi dengan infeksi atau koinsiden dengan infeksi, adanya emboli paru, stenosis aorta atau medikamentosa, penggunaan inotropik dan kronotropik atau bradikardi berat atau complete block. Jadi ini suatu diagnosa banding yang sering menyebabkan terjadinya shock pada pasien-pasien tersebut, sehingga didirikan atau diagnosanya menyerupai diagnosa dari shock kardiogenik. Nah, tata laksananya tergantung dari etiologi, apakah ada infak, apakah ada odem paru, apakah ada hipovolum, apakah ada aritmia. Jadi penanganan dari penyakit dasarnya. Jika ada infak miokard, ya tangan infak miokardnya nanti akan memperbaikan dari shock kardiogenik. Jika ada hipovolum, coba diperbaiki hipovolum, atau jika ada inflamasi, perbaikan inflamasi yang akan memperbaiki dari shock kardiogeniknya ya. Nah, jadi lihat dulu penyebab atau etiologi dari shock kardiogenik tersebut. Nah, untuk terapi farmakodinamik atau terapi farmakologi biasanya digunakan obat-obat yang inotropiknya positif ya, seperti dopamin, doputamin itu bisa digunakan. Nah, dosisnya itu tergantung, kita biasa mulai dari 3 mikrogram. Nah, dosis ini biasanya diterasi tiap 15 menit atau tiap per jam, kita pakai steam pump biasanya ya. Nanti dilihat respon pada pasien. Jadi pakai steam pump dititrasi tiap jam, bisa dimulai dengan kurang dari 3 mikrogram atau 3 sampai 5 mikrogram.
Nah, pada kondisi yang tadi shock kardiogenik dengan udem paru ini artinya apa? Cairan berlebihan pada paru-paru atau kelelep paru ya. Jadi kita memberikan tambahan terapi dengan menggunakan diuretik furosemid untuk membuang cairan atau udem paru atau cairan yang berlebihan. Nah, diberikan secara intravenus atau kita memakai dengan sirim pump biasanya ya. Jadi pada shock kardiogenik dengan udem paru bisa dibantu tambahan terapi dengan diuretik atau furosemid. Nah, untuk vasodilator atau adanya perfusi hipoperfusi dengan tekanan darah yang adekuat atau kongestif paru dengan diuresis rendah, kita bisa membantu dengan menggunakan gliseril ya. Nah, gliseril ini dosisnya juga kita memulai dengan 20 mikrogram per menit dinaikkan sampai 200 mikrogram per menit. Ini juga dilakukan titrasi dengan menggunakan sirim pump. Nanti jika sudah koskap atau koas di bagian jantung nanti bisa dilihat bagaimana kita melakukan titrasi dosis dengan menggunakan sirim pump. Nah, bantuan sirkulasi mekanik indikasinya pada situasi di mana cardiac output tidak adekuat pada seluruh organ, keuntungannya mendapatkan tekanan perfusi arteri koroner yang baik atau menggunakan intra-aortic balloon pump paling sering digunakan Kemudian pada studi ACA, IA, BP dibandingkan dengan LFAD, adanya perbaikan parameter hemodinamik walaupun dengan komplikasi perdarahan dan iskemik limb yang lebih sering pada IABP ya. Nah, jika pada adanya sumbatan seperti pada infak miokard atau pada UAP atau NSTEMI, nah setelah dilakukan PCI ini bisa dilihat pada gambar A terjadi putusnya gambaran arteri yang terlihat ini terlihat gambar arteri yang putus, artinya apa? Kontras tidak bisa melewati arteri tersebut oleh karena adanya sumbatan. Nah, pada gambaran B bisa dilihat tampak gambaran pembuluh darah yang sudah bagus kembali setelah dilepaskan sumbatan dengan menggunakan fibrinolisis atau primary PCI atau pemasangan ring atau menggunakan fibrinolitik ya. Nah, jadi reperfusi koroner akibat reperfusi koroner, iskemik jaringan bisa kembali normal akibat kembalinya perfusi atau darah atau nutrisi atau oksigenasi kembali bagus kembali ke miokard infark sehingga shock kardiogenik bisa teratasin. Jadi sekali lagi pentingnya dilakukan pemeriksaan EKG untuk menilai apakah adanya sumbatan atau apakah adanya STEMI atau unSTEMI, NSTEMI ataukah UAP untuk menilai apakah ada sumbatan apa tidak. Jika ada, segera lakukan fibrinolisis atau lakukan primary PCI untuk melepaskan sumbatan tersebut. Nah, dilihat pada gambaran B dilihat sumbatannya sudah dibebaskan sehingga perfusi ke arteri-arteri tersebut kembali normal. Nah, ini pada shock kardiogenik segera dilakukan diagnostik, kemudian lakukan cari etiologi, apakah ada fibrinolitik, dilakukan fibrinolitik atau angiografi, kateterisasi, kemudian jika dilakukan kateterisasi apa 1 sampai 2 vessel coroner arterial disease yang tersumbat, dilakukan PCI. Nah, ini berikutnya ya, ini udah konsultasi ke jantung nanti ya. Apakah di left main yang terganggu, apakah trivessel. Nah, kalau trivessel biasanya segera harus dilakukan PCI ya. Nah, mungkin shock kardiogenik, kemudian kita lanjutkan dengan shock neurogenik ya. Ini sudah kelihatan belum deh shock neurogeniknya? Sudah, dokter. Kelihatan, dokter. Sudah ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang shock neurogenik. Nah, shock neurogenik adalah shock spinal atau bentuk shock distributif.
pada shock distributif ini, yaitu penurunan perfusi jaringan merupakan hasil utama dari hipotensi arterial karena penurunan resistensi pembuluh darah sistemik atau sistemik vascular resisten ya. Nah, terjadi akibat reaksi vasovagal yang berlebihan sehingga menyebabkan kegagalan pusat vasomotor sehingga hilangnya tonus simpatik pembuluh darah secara mendadak di seluruh tubuh sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, intinya terjadi ini ya, hilangnya tonus simpatik. Nah, biasanya simpatik itu meningkatkan cardiac output, dia meningkatkan takikardi. Nah, pada gangguan shock neurogenik ini tonus pada simpatik ini menurun sehingga dia tidak mampu melakukan simpatetiknya akibat kenapa? Kegagalan pusat dari vasomotor akibat reaksi dari vasovagal yang berlebihan ya. Jadi akibat reaksi vasovagal sehingga terjadi kegagalan pusat vasomotor menyebabkan terjadinya hilang tonus dari simpatik pembuluh darah secara mendadak di seluruh tubuh sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, akibat vasodilatasi ini terjadi shock dari vaskular ya. Dan penimbunan darah pada pembuluh darah ampung atau kapasitas vessel menyeluruh di seluruh daerah splenikus sehingga aliran darah ke otak berkurang sehingga terjadi hipotensi. Nah, selain aliran darah otak berkurang juga bisa disebabkan oleh karena aliran darah ke jaringan atau ke jantung juga bisa menurun sehingga terjadi hipotensi. Akibat yang tadi hilangnya tonus dari simpatik. Nah, saraf simpatik ini seperti kita ketahui dia berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan cardiac output, meningkatkan dari kontraktilitas dari jantung, sehingga sering terjadi takikardi. Nah, akibat tonus yang menurun sehingga terjadi vasodilatasi ya. Penyebabnya bisa trauma medula spinalis dengan quadruple atau paraplegi atau shock spinal, rangsangan hebat yang kurang menyenangkan seperti nyeri hebat pada fraktur tulang. Nah, akibat fraktur tulang yang hebat sehingga nyeri yang hebat sehingga terjadi penurunan dari tonus dari simpatis. Kemudian rangsangan medula spinalis seperti pada penggunaan obat anestesi spinal yang berlebihan ya. Atau bisa juga oleh karena trauma kepala, terdapat gangguan pada pusat otonom, suhu lingkungan yang berlebihan, panas atau terkejut atau takut yang berlebihan. Manifestasi klinis hampir sama seperti shock pada umumnya. Ciri khasnya yaitu turunnya tekanan darah, tapi nadi tidak bertambah cepat. Kenapa nadi tidak bertambah cepat? Yang tadi kita ceritakan bahwa terjadi penurunan tonus dari simpatik yang hipotensi plus bradikardi. Kemudian kadang disertai dan defisit neurologis seperti quadruple atau paraplegi. Jadi kelemahan dari anggota gerak. Bisa 4 atau paraplegi ya. Kulit terasa agak hangat dan berwarna kemerahan karena penggumpalan darah dalam arteriol, kapiler, dan vena. Tata laksananya yaitu pemberian vasoaktif, phenylephrine dan ephedrine untuk mendorong keluarnya darah yang berkumpul di tempat tersebut. Kemudian baringkan pasien dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki atau posisi Trendelenburg. Pertahankan jalan napas, memberikan oksigenasi sebaiknya dengan menggunakan masker. Pada pasien dan distres, respirasi, dan hipotensi yang berat, penggunaan ventilator ya mekanik dianjurkan untuk menolong menstabilkan hemodinamik. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan gagal nafas dan shock yang berat sebaiknya menggunakan ventilator ya atau endotracheal tube ya dengan ventilator. Untuk keseimbangan hemodinamik sebaiknya ditunjang dengan resusitasi cairan. Cairan yang harus kita berikan yaitu cairan kristalloid berupa NaCl atau ringan laktat, diberikan per infus secara cepat 200-500 cc, bolus dengan pengawasan cermat terhadap tekanan darah, akral, turgor kulit, dan urin output untuk menilai respon terhadap pemberian terapi. Nah, bisa dibantu untuk diberikan cairan untuk pasien-pasien yang gangguan keseimbangan hemodinamik ya. Jadi respon perbaikan dilihat dengan kembalinya turgor dengan baik, hangat kembali pasiennya, kemudian urin output tidak timbul kembali oliguri, kencingnya sudah normal kembali, kemudian pasiennya juga akan hangat kembali. Bila tekanan darah dan perfusi perifer tidak segera pulih,
Nah, diberikan vasoaktif. Nah, ini sama seperti pada pasien dengan shock kardiogenik diberikan vasoaktif atau vasopresor untuk meningkatkan vasokonstriksi dari pembuluh darah dengan menekan steering pump. Dopamin bisa norepinefrin, bisa epinefrin atau doputamin. Doputamin ini merupakan obat pilihan pertama, itu selain menyebabkan vasokonstriksi, dia juga bisa menyebabkan takikardi ringan ya, jadi jarang terjadi takikardi, tapi bisa menyebabkan takikardi. Norepinefrin efektif juga dopamin tidak adekuat menaikkan tekanan darah, pengaruh vasokonstriksi perifernya lebih besar daripada pengaruh pada jantung. Jadi palpitasi sebaiknya diberikan per infus. Jadi bisa diberikan norepinefrin untuk meningkatkan vasokonstriksi. Seperti kita ketahui pada kondisi shock neurogenik terjadi vasodilatasi perifer atau vasodilatasi jaringan atau arteri, sehingga pada norepinefrin kita bisa membantu memberikan dengan norepinefrin untuk membantu meningkatkan vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga tekanan intraarterial akan meningkat kembali. Nah, pemberian dihentikan bila tekanan darah sudah kembali normal, monitor terjadinya hipovolemik atau cardiac output yang rendah jika norepinefrin gagal dalam meningkatkan tekanan darah secara adekuat. Kemudian pemberian pada wanita hamil dapat menimbulkan kontraksi otot-otot terus, jadi itu harus dihentikan ya. Epinefrin pada pemberian subkutan atau intramuskuler diserap sempurna dan dimetabolisme dengan cepat, efek vasokonstriksi perifer sama kuatnya dengan pengaruhnya pada jantung. Jadi efek pada jaringan sama kuatnya pada jantung. Doputamin berguna jika tekanan darah rendah yang diakibatkan oleh menurunnya cardiac output. Doputamin dapat menurunkan ketekanan darah melalui vasodilatasi perifer. Nah, ini contoh-contoh obat-obat yang bisa kita pilih untuk meningkatkan cardiac output atau meningkatkan tekanan darah atau memperbaiki resistensi pembuluh darah sistemik ya. Jadi pilihan-pilihan obatnya tadi doputamin dia bisa meningkatkan cardiac output, bisa meningkatkan cardiac tekanan darah, norepinefrin juga bisa meningkatkan cardiac output. Ini untuk meningkatkan tekanan darah lebih kuat dibandingkan dengan dopamin, epinefrin dan seterusnya ya. Nah, pasien-pasien yang diketahui diduga mengalami shock neurogenik harus diterapi sebagai hipovolemik. Pemasang kateter untuk mengukur tekanan darah sentral akan sangat membantu pada kasus-kasus shock yang meragukan ya. Nah, mungkin itu tentang shock kardiogenik maupun shock neurogenik. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Sepertinya tidak ada, dokter. Ya, sudah cukup jelas ya. Ya, nggak ada yang bertanya ya. Iya dok, tidak ada yang bertanya dok. Ya, mudah-mudahan sudah paham semua, sudah mengerti semua dan bisa menjawab ujian. Kalau jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. tolong ini deh ya, tolong di screenshot absennya ya, kirim ke saya ya. Baik dokter. Ya, saya izin live ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.